disampaikan Pak Farabi membuat apa tadi titik detail situasinya Pak ya di sekitar pesisir kemudian di apa rumah-rumah yang ada di Pelantar itu ya Pak ya. Iya, mungkin itu aja sih Pak Farabi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Oktavianto. Saya sampai kelupaan nggak belum nge-record ini Pak Eko. Kasihkan diskusi. Oke, mungkin dari perwakilan rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan, mumpung bertemu dengan klien langsung, Pak Eko. Jadi teman-teman kalau ada kebingungan berkaitan dengan penyusunan RPP nantinya, silakan ditanyakan nih. Harus tanya ini. Nanti kan saya langsung nodong nih, RPP harus jadi minggu ketiga gitu kan. Nah, mumpung ada Pak Eko nih diskusi, silakan. Atau saya tunjuk ketuanya lah. Kan ketuanya kemarin udah dipilih ya. Saya itu sukanya nunjuk-nunjuk Pak Eko. Jadi mahasiswa biasanya awal-awalnya malu. Eliana mana ini? Eliana, monitor Eliana. Oh, nggak hadir ya Eliana ya? Nggak hadir, Eliana. Hadir Bu, hadir Pak. Oh, aduh, ya ya. Waduh, dibilang Bu saya. Oke, Eliana, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Mumpung eh, Kalau silakan. dari kelompok kami mungkin ingin tahu uji standar akurasinya Pak. Yang digunakan Oh, itu apa? uji standar untuk yang pengukuran apa? Batimetri Pak. Batimetri. Nah, mungkin dari Pak Ghazali dulu mungkin bantu ini dan berkaitan dengan untuk skala 1 banding 1000 nanti bagaimana? Monitor Ghazali, Pak Ghazali. Itu Pak. Iya. eh Secara TVU total vertical sendiri yang untuk uji akurasinya kadang menggunakan single beam itu pasti nggak masuk ya karena kemudian juga kondisinya GPS kita itu berlangganannya sudah habis jadi sudah tidak fix jadi berganti jadi fluid dia. Jadi secara akurasi kita tidak bikin bisa masuk ke akurasi yang cukup tinggi. Ini kalian nanya nih karena untuk melengkapi mata kuliah hidro ya sama surhid ya, OC ya. Ini mereka pertanyaannya pandai nih mereka nih. Ya, itu. Jadi kalau terkait akurasi memang tidak mungkin fix karena sudah kondisinya fluid. Kemudian nanti eh, karena menggunakan single beam, TVU-nya pasti nggak masuk. Jadi paling di order 2 order 3 paling itu nanti kita main. Jadi order spesial sama order satunya sudah tidak memungkinkan. Sepertinya ya, walaupun nanti kondisi di lapangan bisa jadi lebih tinggi. Jadi kita plannya plan terendah dulu di order 2 atau order 3. Kalau nanti hasilnya lebih bagus, baru nanti kita naik di order spesial atau order satu. Gitu ya, Elena menjawab ya. Pintar kali kelompokmu ini. Ya, berarti sebenarnya Pak Ghazali udah ngasih pertanyaan ke Eliana ya, tapi Enggak, ini ditanyakan. mereka dosennya Bu Cai Pak praktiknya. Jadi Oh, tak. Oh ya. nanyanya ke saya, pinternya ini. Berarti critical thinkingnya jalan tuh Pak Ghazali. Oke, Siap, siap. terima kasih Pak Ghazali. Dari Sama-sama. timnya Eliana ada lagi? Mungkin cukup Izin ya, Pak, anak. Oh, mau yes. nanya Pak. Bentar. Silakan, silakan. Izin mau nanya nih Pak, untuk standar visualisasi data yang akan sudah diproses gitu, itu kan nantinya jika berbicara tentang marine kadaster yaitu kita juga melihat struktur eh, seabed yang ada ya, dan juga kolom air dan bagaimana pemanfaatannya jika dikaitkan dengan kadaster. Nah, itu untuk visualisasinya apakah berbentuk map atau WebGIS, Pak? Mungkin gitu, Pak. Oke, mungkin izin untuk saya kembalikan ke Pak Eko. Monggo Pak Eko mungkin harapan dari Pak Eko apakah dalam bentuk map atau nantinya perlu dikembangkan dalam bentuk eh, GIS berbasis web? Silakan, boleh ke web JS, boleh Oke. ke web JS, boleh. Web GIS ya Pak ya? Sampai ke sana boleh, Oke, boleh. Iya. siap. Tantangannya diterima Pak Valentino. Ya, jadi tanggung jawabnya sampai web ya.
Ya, tapi memang ya Pak di salah satu CLO mata kuliah SIK lanjut memang outputnya adalah SIK berbasis web Pak. Nanti kami berarti luarannya setelah jadi map juga kami akan usahakan menghasilkan SIG berbasis web. Terima kasih Valentino. Terima kasih juga Pak Eko atas. Mungkin ada lagi dua pertanyaan lagi sebelum kita tutup dari rekan-rekan mahasiswa. Atau saya tunjuk lah biasanya kalau nggak ada yang tanya. Rabiatul Adawiyah, monitor Rabiatul Adawiyah, ini kalau ketua kelompok 2. Izin Pak, Silakan, hadiah. silakan Rabiatul. Rasanya untuk sekarang cukup Pak, belum ada pertanyaan. Mungkin mau diskusi dulu sama kelompok. Oke, baik, baik. Makasih, Pak. Mungkin yang kelas malam atau kelas malam dan kelas B belum ada yang tanya atau sudah jelas? Rizky Aprial, nih, ketua kelompok 4, ada yang ditanyakan Rizky? Terima kasih Pak, sudah jelas Pak penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kira-kira cukup ya Pak Eko atau ada yang didiskusikan lagi untuk saat ini? Izin, Pak, Pak. saya terakhir Pak nanya. Oh, iya, silakan, silakan. Pak, ini ada TOR atau segala macamnya dari Pak Eko nggak ya? Kebutuhan beliau apa? Maksudnya kan kalau dilihat kan cuma password, kemudian data bati, eh, survei rekayasa terkait posisinya itu. Nah, nanti mungkin kalau saya dari perspektif OC itu, nanti apakah ada atau emang nggak ada di BBL ini ya? Berkaitan dari perspektif OC sama Hidro ya? Iya, OC-nya sih Pak. Kalau hidronya kan pasti akan, terutama Hmm. arus dan lain-lain, apakah masuk jurnal gitu. Kalau memang tidak jadi output jurnalnya Pak Eko, berarti kan kita ekstruk ke sana dan akan jadi tugas tambahan untuk mereka gitu Pak. Izin. Sepengetahuan saya dari yang disampaikan Pak Eko itu fokusnya ke Tidak batimetri ada untuk Pak. hidro. Ya, Baterai jadi aja. batimetri aja ya Pak. Ya. Baterai media aja dan tidak ada standarisasinya kok. Belum belum untuk marine dasar belum sampai standarisasi banyak. Oh, itu ya. Oke. Belum. Mungkin kalau OC-nya di data password-nya itu Pak untuk menentukan apa datum referensi mungkin Oh nanti. iya, Ya, siap. Baik Pak. Makasih Pak. ya, sama-sama. Ada lagi mungkin Pak Eko yang ingin disampaikan ke kami atau rekan-rekan mahasiswa? Cukup Pak. Nanti mungkin kita akan zoom lagi di waktu yang tepat gitu bersamaan terus kita diskusikan ulang. Kalau prinsip dasarnya sama dengan yang tadi. Ya, Ya, konsepnya siap. tetap jalan. Siap, terima kasih Pak Eko. Izin sebelum saya tutup, saya izin menyimpulkan karena memang tadi saya kelupaan untuk nge-record nih. Karena yang kelas A malam sebagian memang magang dipercepat sehingga ada yang nggak bisa hadir di kesempatan pagi ini. Jadi rekan-rekan mohon jadi catatan bahwa ada beberapa tugas atau task yang harus teman-teman persiapkan. Untuk jangka pendek ini tentu saja untuk mempersiapkan RPP. Kemudian jangka menengah adalah setelah Lebaran itu kita akan melaksanakan PBL di PIAYU dan jangka panjangnya tentu saja sesuai dengan apa yang diminta oleh klien berkaitan dengan marine cadastre secara keseluruhan produk yang sudah jadi sampai dengan draft publikasi ya nanti kita akan kejar sampai ke sana. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan survei batimetri. Ya, berarti ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama di mata kuliah oceanografi, rekan-rekan, teman-teman harus mulai mempersiapkan untuk pengamatan dan pengolahan data pasut yang nantinya muaranya adalah menghasilkan datum referensi. Itu yang utama ya, yang data pasut ya, yang nantinya kemungkinan akan diplan oleh pengajar OC akan kita amat selama 16 hari, 16 hari kali 24 jam di Tanjung Riau. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah survei hidrografi, ya nanti mata kuliah survei hidrografi apa ada task untuk melakukan pemeruman ya di wilayah pesisir yang tadi disampaikan oleh Pak Ghazali, areanya di sana karena memang di masa-masa setelah Lebaran
mengalami surut ya, surut di kawasan Pelantar khususnya. Sehingga lokusnya adalah areanya di sana. Kemudian untuk area-area yang belum tercover oleh EcoSounder, nantinya kita akuisisi dengan menggunakan GPS RTK. Sehingga nanti di sini mata kuliah survei rekayasa yang pertama tentu saja menentukan titik BM referensi atau GCP, boleh menggunakan titik atau patok yang sudah ada sebelumnya, ataupun menggunakan titik yang baru ya. Nanti kita menggunakan order yang paling baik gitu ya, karena untuk processingnya saya kira nggak ada masalah. Kemudian nantinya di Surek itu kita melakukan transfer elevasi rekan-rekan karena peta batimetri ini juga nantinya akan mengacu ke sana. Kemudian yang ketiga di mata kuliah survei rekayasa adalah melakukan akuisisi titik-titik daerah pesisir yang mengalami air surut ya. Sehingga teman-teman harus ke lapangan jadi melakukan akuisisi dengan metode GPS RTK. Kemudian di mata kuliah survei kadastral, dari mata kuliah survei kadastral nanti teman-teman dari GCP yang sudah terpasang di survei rekayasa, Anda bikin sebaran GCP yang lain di sekitar sana. Kemudian Anda lakukan post processing. Kemudian kita menerbangkan drone ya sesuai dengan prosedur dan juga kita melakukan pengukuran ICP dan kemudian yang terakhir kita lakukan uji ketelitian geometri untuk digunakan sebagai peta dasar gitu ya atau peta yang kemudian akan kita overlaykan gitu ya. Kemudian untuk di mata kuliah sik lanjut itu nanti kita akan melakukan overlay dari data hasil batimetri di mana batimetri ini kita gabungkan dulu dengan peta eh, GPS RTK, kemudian dengan data persil dari Kantah nanti disediakan oleh Pak Eko dan juga tata ruang itu juga nanti datanya dari Pak Eko ya. Kita overlaykan, kemudian analisisnya akan kita lakukan setelah ATS, setelah kita agendakan dan temu dengan Pak Eko. Dan luaran dari lanjut tentu saja adalah peta berbasis web atau web gitu ya. Jadi saya kira seluruh mata kuliah sudah berkontribusi, OC, Hidro, Surek, Surkat, Sik Lanjut, dan PWP ya. PWP berkaitan dengan analisis hasil overlay-nya ya. Mungkin itu aja rekan-rekan. Mungkin kita akan cukupkan sekian Pak Eko. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas keluangan dan kesediaan waktu Pak Eko untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga pada Pak Oktavianto, Pak Ghazali yang sudah berkenan hadir dan juga rekan-rekan mahasiswa pada pagi hari ini. Mungkin mungkin itu saja atau ada yang ingin disampaikan Pak Eko? Cukup ya? Ya, kalau saya pribadi memang banyak terima kasih pada teman-teman. Terima kasih nih Pak Faroki diberi kesempatan untuk itu gabung PBL-nya sehingga memberi pengalaman tersendiri buat saya. Dan nanti saya support lah nanti terkait dengan mungkin data ada beberapa hal ya. Kalau memang perlu nanti suatu saat di akhir perkuliahan harus ke Batam, saya siap secara mandiri, nggak usah khawatir Pak Faruqi. Saya akan ke Batam lihat hasil presentasinya para mahasiswa gitu, produknya seperti apa. Oke, Nanti siap, kita lihat siap. jadwalnya. Kalau jadwalnya ada kosong, saya mungkin akan ke Batam. Ya, Nggak usah siap. khawatir dengan segala Ya, sesuatunya lah, aman lah. ya. Nanti untuk Ya, saya kira sih. untuk PBL ini sendiri Pak, apa namanya pada saat presentasi tengah semester atau presentasi akhir semester itu perlu ada pengetahuan dari apa namanya klien Pak. Jadi nanti undangannya insya Allah tetap kami sampaikan ke Pak Eko. Iya, siap, siap, siap. Aman, aman. Baik Zoom ataupun nanti secara luring di lapangan. Langsung ya, langsung di lokasi nanti. Pak Faruqi tenang aja, nggak usah mikirin apa-apa. Siap, siap, siap Pak Eko. Aman, aman. Terima kasih banyak semuanya. Pak Faruqi, Pak Ghazali, Pak siapa tadi? Pak Oktavianto. Pak Oktavianto. Ya, sampai ketemu nanti di Batam. Dan untuk komunikasi berikutnya, para mahasiswa boleh kok japri saya, nanti nomor saya boleh diberikan Pak Faruqi. Oke, Nggak siap, apa-apa. siap. Kalau memang harus mereka diskusi, ngobrol gitu, lewat Zoom hanya beberapa mahasiswa tanya, nggak apa-apa. Silakan aja, boleh. Nomor saya diberikan ke teman-teman mahasiswa. Baik. Baik, Begitu dari saya Pak Faruqi, terima kasih banyak. Yes. Mohon maaf. Terima kasih Pak Eko Ya. atas kesediaan untuk men-share
kontaknya ke mahasiswa, nanti saya izin membagikan ke mahasiswa. Oke, mungkin Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi ke semua pihak yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur perilaku dari saya, Pak Eko, dan mewakili teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih Pak. izin dulu ya Pak. Mohon izin dulu. Oke, monggo, monggo Mohon izin Pak. dulu. Izin-izin Pak Okta, Pak Azali, rekan-rekan mahasiswa. Eh. Begini Pak.